Iya, pemirsa Anda masih bersama kami di Adapa Berita. Pemirsa pada pukul 20 waktu Indonesia Barat kali ini, pemirsa kami akan mengajak Anda terkait dengan kegiatan dari pemerintah Kota Depok untuk sosialisasi kawasan tanpa rokok. Dan bersama kami di studio sudah ada dua orang narasumber kami, yaitu sebelah kiri saya Ibu Nina Susana, ini Kepala Satpol PP Kota Depok, dan nanti akan eh, info ya Bu ya, Ya, terkait dengan kemungkinan sanksi-sanksi juga kemudian sosialisasi. sosialisasi. Iya, dan bicara mengenai perokok, ini banyak sekali perokok pemula yang ternyata usianya adalah pemula juga, anak-anak Ya, dan remaja. ya. Di sini sudah hadir bersama kita Ibu Titi Haryati, Komisioner dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Ibu Titi, Ya. selamat malam. Selamat malam. Iya, pemirsa, pembahasan kami akan lanjutkan, tapi kita harus break sejenak. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Adapa Berita. Mm-mm. Segmen bonus. Heeh. Biar penasaran. Panjang ini. Acara ini dipersembahkan oleh Inilah kawasan tanpa rokok menurut Perda Kota Depok nomor 3 tahun 2014. Tempat-tempat umum, tempat kerja, tempat ibadah, tempat bermain dan berkumpul anak, angkutan umum, tempat belajar, dan sarana kesehatan. Patuhi Perda Kota Depok tentang kawasan tanpa rokok demi kesehatan kita bersama. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya, Lulu Lukmiati. Bersama saya Muhammad Irsal. Saya Siri Syarifah bisa kembali hadir menemani Anda. Berminat masuk polisi, dan untuk seleksinya pun juga betul-betul ketat. Ternyata kita lihat di sini sangat banyak sekali orang yang kaya mungkin kaya, orang yang miskin miskin. Ya. Orang tuanya dua-duanya bekerja gitu. Oke. Saya nggak tega kalau diasuh sama babysitter apa. Mengenai mobil-mobil mewah ini rasanya sudah menjadi contoh buat kita bahwa kita punya aparat ini tidak bekerja sebagaimana yang kita harapkan. acara ini dipersembahkan oleh Ya, pemirsa, pembahasan kami lanjutkan ini terkait dengan kawasan tanpa rokok. Ini menarik, Bu Nina. Kalau kita bicara mengenai kawasan tanpa rokok, ini ada beberapa kawasan begitu ya yang ditentukan oleh pemerintah Kota Depok sendiri sebagai kawasan tanpa rokok. Sesuai dengan undang-undangnya aturan kita, Perda kita memang baru Agustus nih ya, Agustus kita undangkan. Pemberlakuannya sebetulnya nanti Januari 2015, tapi kita 4 bulan ke depan kita terus sosialisasikan sebelum kita berikan sanksi. Nah, memang ada tujuh kawasan yang ya untuk kawasan tanpa rokok ini.
salah satunya untuk pendidikan, peribadatan, perkantoran, sarana umumnya termasuk perkantoran, pertokoan, semua ini masuk dalam kriteria itu. Dan ini kita utamakan juga untuk tempat-tempat pendidikan, karena pendidikan ini kan rawan sekali, anak-anak sekolah sekarang sudah mulai merokok, anak SD, anak SMP. Kita lihat di jalan segala macam anak sudah mulai merokok, dan ini kita terapkan sanksi ini juga nantinya kepada kita internal dulu di kalangan Pemda. Termasuk kantor pemerintahan juga ya dilarangnya? Kantor pemerintahan. Kita kawasan pemerintahan dulu, nanti baru kita keluar. Gitu. Oke, kalau dulu kan ada beberapa kawasan begitu yang disediakan tempat bagi perokok. Nantinya di Depok sendiri bagaimana? Iya, kalau kita ini kan untuk KTR ini beda dengan tertib merokok. Kalau dulu kan ada kita dulu tertib merokok. Kalau Perda kita ini merokok sebetulnya boleh ya, boleh merokok. Tapi kita mencoba untuk tertib merokok karena ada Perda kita, Perda 16 tahun 2012 itu tertib merokok. Dan ini turunan dari Perda 16. Perda 3 ini 2014 ini turunan dari Perda 6. Perda 16. Nah, kalau dulu ini Perda 16 kita menyiapkan smoking area. Smoking area dalam satu ruangan kita boleh merokok gitu. Tapi untuk KTR bukan smoking area lagi. Tapi bukan smoking room, tapi harus smoking area yang kita siapkan di luar gedung, karena memang tidak boleh dalam gedung, tidak boleh dalam ruangan, harus di luar ruangan terbuka yang sudah ditentukan. Nah, ke depan memang setelah kita sosialisasikan, nanti dinas-dinas terkait harus menyiapkan sarana-sarana itu agar tempat-tempat merokok ini tersedia di lokasi-lokasi perkantoran, pertokoan, termasuk untuk kawasan sekolah itu malah 300 meter radius 300 meter itu tidak boleh. Nah, termasuk penjualan juga diatur untuk kawasan sekolah. Jadi nggak boleh ada pedagang rokok juga. Nggak boleh, boleh menjual, cuma tidak boleh dipajang. Tidak boleh dipajang, dia hanya boleh di sini menjual rokok. Gitu. Tapi tidak boleh memajang produknya. Menarik. Ibu Titi, ini kan kalau tadi saya katakan begitu ya, usia pemula perokok ini biasanya anak-anak, remaja begitu. Kalau padahal kita tahu rokok ini dekat dengan penyakit, kemudian juga kematian, kemudian juga menurunkan kualitas hidup begitu. Tapi jumlah perokok pemula ini banyak sekali begitu. Kemudian tanggapan dari KPI terkait dengan langkah pemerintah Kota Depok sendiri bagaimana? Ya, itu suatu langkah yang bagus ya. Dan harus diikuti oleh pemerintah daerah yang lainnya, karena ini merupakan suatu percontohan bagaimana suatu lingkungan itu yang ramah, jadi ramah, bebas, lingkungan yang bersih, dan ini untuk menyiapkan generasi terus yang sehat. Karena jumlah pemula itu kan 5-9 tahun, kemudian jumlah perokok itu terus meningkat setiap tahunnya. Kalau lihat persentase peningkatannya itu pada tahun 2001 sampai 2010 itu kan 0,4 itu sudah meningkat menjadi 1,7% itu, sehingga ini akan kelihatan lagi terus akan meningkat. Kalau misalnya anak-anak ini kemudian dibiarkan dengan menggunakan atau melihat, karena ini kan terjadinya melihat, meniru, sehingga ini akan di rumah melihat orang tuanya merokok, di sekolah melihat lingkungan semua merokok, sehingga dia akan meniru, mencoba. Nah, kemudian setelah meniru menjadikan suatu kebiasaan, kemudian menjadi ketagihan. Karena dalam undang-undang sendiri pun dikatakan bahwa rokok, tembakau itulah zat adiktif. Artinya bahwa ini sudah merupakan zat yang terlarang dan itu sudah akan merusak jaringan-jaringan otak untuk menjadi ketergantungan. Nah, ini harus dijadikan suatu perhatian oleh semua pimpinan daerah untuk bisa membuat suatu komitmen, konsistensi, membuat suatu peraturan yang betul-betul ini untuk sehat, bisa menyiapkan generasi yang sehat, kemudian generasi yang berkualitas, karena kalau sudah merokok itu sudah akan ada suatu penyimpangan perilaku. Nah, ada ketergantungan, kemudian ada yang dipengaruhi dari kognitifnya, fenomenanya, perilaku yang ketergantungan itu kan dengan adanya drive dari otak yang sudah mendorong untuk menggunakan rokok, sudah ada keinginan, kebutuhan untuk merokok, kemudian mengambil rokok. Nah, ini yang dikhawatirkan kalau itu terus akan meningkat. Kalau dilihat dari penghasilan rokok itu sendiri ya, katakan misalnya 55 triliun itu penghasilan dari rokok pemerintah. Namun untuk mengobati kesehatan itu sudah mengeluarkan 245 triliun. Jadi kalau misalnya pemerintah memang Pemda seperti ini memang itu akan konsisten, komitmen
tentu dalam pengawasan itu yang nanti akan berat ke depannya. Oke. Karena kan di Pemda DKI sendiri kan juga sudah ada perdanya, tapi tidak ada pengawasan, jadi sama juga. Menarik ini, Bu Dina, ini seberapa komitmen dari Satpol PP untuk mengawal perda ini begitu? Karena kita lihat beberapa daerah termasuk DKI Jakarta juga mereka ada program begitu ya, kawasan tanpa rokok begitu. Nah kemudian kalau di Depok sendiri apa yang akan dilakukan oleh Satpol PP untuk mengawasi program ini agar bisa berjalan efektif? Oke, kami sadar lah Satpol PP ini karena memberikan menegakkan perda, sanksi dan lain sebagainya Satpol PP. Tapi dengan keterbatasan Satpol PP ini kan kita juga optimis lah bahwa perda ini kalau sudah didukung oleh seluruh masyarakat ini akan berhasil. Cuma kalau hanya mengandalkan Satpol PP ya agak sulit karena keterbatasan kita, karena bukan hanya sanksi ini akan kita berikan, tapi kan banyak perda-perda ya juga yang mengandung sanksi yang semuanya kembali kepada Satpol PP. Makanya ke depan dalam 4 bulan ke depan kita mencoba untuk pejabat di lingkungan pemerintah kota, terus juga PNS-nya di lingkungan balai kota dulu lah. Kita rapikan lingkungan balai kota, nanti disiapkan sarana prasarananya, baru kita keluar ke 7 kawasan tadi. Nah, 7 kawasan juga tidak bisa diambil alih oleh Satpol PP sendiri gitu, karena di Depok ini Satpol PP hanya 97 orang gitu, dan ditambah satgas lah. Saya punya satgas itu sekitar 160. Artinya total anggota kami itu di Depok hanya 250 orang gitu ya. Artinya tidak bisa menjangkau sampai ke 7 kawasan tadi. 7 kawasan itu kan banyak sekali gitu ya. Berapa masjid, berapa mall, berapa sekolah gitu ya. Dan ini kita sih inginnya ada kelompok-kelompok masyarakat yang peduli terhadap ini gitu ya. Nah ini kan lagi musim relawan begitu. Apakah akan menggandeng masyarakat begitu untuk menggiatkan relawan anti rokok? Ya, kita ke depan kemungkinan bisa seperti ini, karena kita kan ini bukan hanya Satpol PP, ada Dinas Kesehatan, ada Disperindak terkait peredaran rokoknya. Terus ada juga dinas-dinas yang lain. Ini akan kita coba arahkan ke sana, relawan-relawan masing-masing kelurahan, di RT, di RW dan lain sebagainya. Jadi pada saat relawan berjalan disupport oleh pemerintah, semuanya bisa berhasil gitu ya. Kita sih harapan kita berhasil, karena kita melihat ada beberapa daerah kayak di Palembang sudah bagus gitu ya penerapan kawasan tanpa rokok. Di Jakarta memang segala problematiknya ya banyak ada kekurangannya ya Bu ya. Tapi kita inginnya berhasil lah di Depok. Tentunya kan bukan hanya komitmen pemerintah, tapi komitmen seluruh masyarakat, seluruh stakeholders dan seluruh masyarakat Depok gitu. Termasuk juga di sini kan guru-guru nih penting. Tadi Ibu bilang anak-anak sekolah gitu ya, dari 0,4 sampai 1,7 peningkatannya cukup tinggi sekali itu. Nah ini peran guru sangat kuat gitu ya, karena pada saat guru dan orang tua tentunya gitu ya, terutama di sekolah guru, kedua di rumah orang tua. Ini perannya sangat luar biasa. Pada saat guru tidak berikan sosialisasi, tidak berikan pemahaman yang benar terhadap efek merokoknya ya Bu ya. Efek merokoknya. Waktu tenggangnya berapa lama ini sosialisasi yang diberikan Pemkot Depok? Kalau kita pemerintah terus menerus, karena di dalam perda kita ada sanksi. Cuma kemungkinan kan kita tidak bisa langsung berikan sanksi gitu ya. Misal kalau di sini sih sanksinya 1 bulan 1 juta denda, 3 bulan penjara 50 juta dendanya. Kan nggak mungkin lah kita berikan sanksi itu. Tapi ada sanksi-sanksi yang lain, ada sanksi sosial, ada sanksi-sanksi yang memang yang bisa memberikan efek jerah. Kalau kami dari Satpol PP mungkin sewaktu-waktu berkeliling sekolah, ke warnet dan lain sebagainya, melihat anak-anak sekolah merokok atau masyarakat yang merokok, kita langsung tegur di lapangan dan lain. Ini kan banyak pola untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat. Bicara mengenai efek jerah Bu Titi, ini tadi ada hukuman kurungan juga begitu ya, kemudian juga sanksi uang ya, denda begitu. Tapi kelihatannya efek jerah ini belum terlihat begitu ya. Masih banyak kalau kita lihat para perokok begitu yang mereka di angkutan umum seenaknya merokok begitu. Membuang puntung rokoknya sembarangan gitu ya. Itu memang harus ada efek jerah, karena di dalam menerapkan membuat suatu perda kemudian itu sudah bagus dibuat, ini yang menjadi beratnya itu nanti ke depannya itu adalah pengawasan. Jadi pengawasan ini kan kalau Ibu tadi mengatakan di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di sekolah, itu memang betul-betul peran orang tua. Jadi sekarang ini kan juga banyak yang jumlah anak menjadi perokok pasif. Ketika di rumah ayahnya mungkin merokok atau ibunya juga merokok, sehingga anaknya itu menjadi perokok pasif. Kalau misalnya ibunya merokok kemudian melahirkan anak
juga sudah akan pasti anak ini sudah terkontaminasi dengan zat-zat adiktif itu yang di dalam otaknya itu, dan dia juga pasti menjadi calon perokok gitu. Nah ini yang sehingga harus ada pengawasan ketat. Kalau misalnya di luar negeri itu ya seperti misalnya Singapura itu memang sudah pengawasan ketat, dan siapa yang mengawasi adalah yang kita-kita ini. Kalau misalnya dalam rumah orang tua yang punya kesadaran, sehingga mindset dalam perilaku itu memang dirubah. Kalau misalnya sudah kecanduan, ya ada rehabilitasi, ada rehabnya untuk disembuhkan. Karena saya selalu mengatakan bahwa yang merokok ini adalah yang sakit. Sakit apa? Sakit psikisnya. Karena di dalam jaringan otaknya itu sudah dibuat ketergantungan. Ya itu, sehingga kan harus jalan satunya adalah rehabilitasi, kecanduan itu. Rehabilitasi itu satu-satunya. Nah, kalau buat anak karena meniru dan menjadikan suatu gaya hidup, menjadikan suatu dikatakan, oh saya gaul dengan merokok. Tapi karena ini dilakukan dari yang sekali, dua kali, kemudian dikasih gratis, lama-lama membeli, lama-lama juga akhirnya ya bolos sekolah, dan itu yang terjadi. Iya, seperti itu. menarik. Apakah kemudian sanksi-sanksinya ini ada sanksi tegas, kemudian juga tadi begitu ini, para perokok ini, candu ini dibutuhkan semacam rehabilitasi begitu. Apakah ada semacam nantinya begitu kalau misalnya para perokok yang kedapatan oleh Satpol PP begitu merokok di kawasan tanpa rokok ini akan dilakukan semacam terapi juga nantinya tuh? Itu bukan kewenangan Satpol PP ya, nanti adanya di Dinas Kesehatan. Tapi ini belum. Tapi ada razia juga nggak, Bu Nina? Kalau ini kan baru nih, perda kita baru ya, baru ke tahap sosialisasi. Tapi kami di Satpol PP kalau misalnya ada yang kedapatan lah di lingkungan Pemda, tadi saya bilang lingkungan Pemda dulu, ada yang merokok sambil jalan atau merokok di ruangan gitu ya, ini kita tegur gitu ya, baiknya ngerokok di tempat terbuka gitu ya, tempat terbuka di langsung dengan ada pohon di sana dan lain sebagainya gitu. Tadi kan saya bilang kalau ibu tadi terkait kesehatan dan efek dari merokok. Kalau di perda kita kan bukan, tadi saya bilang bukan larangan tapi tertib merokok di tempat-tempat tertentu gitu ya. Dan memang tidak yang di 7 kawasan itu memang sama sekali tidak boleh. Ini kalau di perda kita gitu ya. Tapi kalau untuk yang seperti yang sudah dewasa gitu ya, boleh merokok tapi di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Misalnya di taman yang sudah berhubungan dengan pohon, ada tempat terbuka gitu ya. Ini diatur di dalam perda kita. Tapi kalau kita lihat begitu, Bu Titi, ini sebanding nggak sih begitu ya? Ini kan promosi rokok begitu ya, yang begitu gencar-gencarnya mereka bahkan terlibat dalam kegiatan-kegiatan event di masyarakat juga begitu ya, dengan aksi kawasan tanpa rokok ini begitu ya. Apakah akan seimbang begitu nanti? Ini juga harus dijadikan suatu perhatian dari pemerintah sendiri ya. Kalau kita lihat di tempat yang lain, di negara lain itu memang sudah tidak ada lagi iklan. Di televisi tidak ada, billboard yang di luar itu juga sudah tidak ada. Karena di dalam iklan sendiri pun yang menjadi modelnya itu justru model-model yang maco. Kemudian SPG-nya juga gadis-gadis yang cantik-cantik cantik begitu. Nah, ini kan juga akan menjadi menarik gitu ya untuk sehingga menginginkan idola-idolanya. Nah, ini sehingga juga tidak hanya cukup dengan istilahnya peraturan, tetapi juga iklan-iklan yang ada di dalam billboardnya itu otomatis sudah tidak ada. Kemudian di sekolahnya juga sudah ada kampanye tentang anti rokok. Jadi mungkin ada papan-papan gitu mungkin dari dinas ini pemerintah setempat ada papan diwajibkan semua sekolah untuk sekolah bebas rokok. Kalau ada satu daerah kemarin saya lihat itu memang ada label, kemudian dikasih itu. Iya, menarik. Ini kampanye kawasan tanpa rokok di pemerintah Kota Depok begitu ya. Apa saja cara-caranya? Apakah nantinya juga akan ada ikonnya juga yang menarik juga begitu? Masih akan kami lanjutkan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Acara ini dipersembahkan oleh Inilah kawasan tanpa rokok menurut Perda Kota Depok nomor 3 tahun 2014. Tempat-tempat umum, tempat kerja, tempat ibadah, tempat bermain dan berkumpul anak, angkutan umum, tempat belajar, dan sarana kesehatan. Patuhi Perda Kota Depok tentang kawasan tanpa rokok demi kesehatan kita bersama.
Sakit saat buang air kecil. Tidak bisa buang air kecil. Gimana dong? Kalau mau mengobati penyakit prostat, silakan datang berobat ke Pusat Pengobatan Kasih Sayang. Pusat pengobatan kami menggunakan teknik pengobatan terbaik dengan penetrasi ramuan murni ke dalam prostat. Sehingga prostat bisa menyerap ramuan tersebut dengan cepat. Di mana sangat efektif untuk mengatasi penyakit prostat. Buang air kecil terburu-buru, sakit saat buang air kecil, sering buang air kecil, susah buang air kecil, dalam waktu singkat bisa segera membaik. Telepon kami di 02166672565 atau 085838998168 atau hotline 085286895678. Inilah kawasan tanpa rokok menurut Perda Kota Depok Nomor 3 Tahun 2014. Tempat-tempat umum, tempat kerja, tempat ibadah, tempat bermain dan berkumpul anak, angkutan umum, tempat belajar, dan sarana kesehatan. Patuhi Perda Kota Depok tentang kawasan tanpa rokok demi kesehatan kita bersama. Acara ini dipersembahkan oleh Iya, pemirsa, kembali lagi di Adapa Berita. Kita masih bahas kampanye kawasan tanpa rokok di pemerintahan Kota Depok. Ini menarik begitu ya. Kalau tadi Bu Nina, kampanye ini tampaknya gencar-gencaran begitu ya. Bahkan saya lihat tadi krunya Bu Nina juga ada pakai kaos begitu ya, keren tanpa rokok. Wah, iya. Ini jargon-jargon ini nih cukup menarik begitu ya. Apakah ini salah satu yang akan dilirik oleh Pemkot Depok begitu? Karena sasarannya adalah anak-anak dan remaja begitu. Jadi istilah-istilah yang dipakai ini istilah-istilah yang gaul juga. Ya, berbagai cara dan media yang kita lakukan untuk sosialisasi ya, dari Mas ini lihat ya, bahwa keren tanpa rokok, gitu ya. Dan ini beberapa setiap sosialisasi kita lakukan seperti itu, seperti kaos dan mencetak stiker-stiker dan lain sebagainya. Seperti di angkot tadi kita udah lakukan penempelan stiker termasuk sanksi-sanksi yang diberikan, bukan hanya rokok tapi perda-perda yang lain kita coba sosialisasikan di angkot, di kendaraan umum, di kendaraan-kendaraan pribadi, di lampu merah kita berikan stiker-stiker itu biar masyarakat juga bisa tahu betapa memang kita Pemda ini sedang menggencar untuk kawasan tanpa rokok ini gitu ya. Yang kedua juga ada seminar yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, terus juga ada konselor juga terkait untuk guru-guru, kepala-kepala sekolah untuk berhenti merokok gitu ya. Itu sudah dilakukan Dinas Kesehatan gitu ya. Dan karena Satpol PP ini setiap melakukan kegiatan selalu dengan Dinas Kesehatan, Bu. Gitu ya. Sosialisasi selalu kita sama-sama karena tidak bisa dilakukan oleh Dinas Kesehatan saja dan juga tidak bisa dilakukan oleh Satpol PP karena ada dua sisi yang harus kita lakukan dari sisi kesehatannya, efek merokok dan sanksi. Gitu. Sanksinya Satpol PP ini dari efek merokok dan lain sebagainya dari Dinas Kesehatan. Ini selalu kita bersama-sama untuk melakukan satu kegiatan. Nah, tadi juga di terkait anak-anak sekolah. Ini guru-guru sudah mulai diberikan pelatihan. Mungkin gimana sih caranya untuk berhenti merokok gitu ya. Iya, kadang-kadang kan ada guru-gurunya juga begini ya. Gitu, terutama guru-guru yang laki. Gimana sih caranya berhenti merokok gitu. Biar juga mereka juga bisa memberikan kepada anak-anak didiknya. Ini sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Iya. Bu Titi, ini sebenarnya kewajiban bagi negara, termasuk di sini mungkin pemerintah Kota Depok begitu ya, untuk melindungi warganya, khususnya anak-anak begitu ya, dari bahaya rokok. Iya. Di dalam Undang-Undang Pelindungan Anak itu sudah jelas bahwa anak itu mempunyai memberikan perlindungan untuk kesehatan anak. Jadi pemerintah, negara, pemerintah, masyarakat, orang tua itu mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak dalam kesehatan. Artinya bahwa memang ini sudah harus
lakukan suatu upaya untuk betul-betul memberikan perlindungan kepada anak untuk kesehatan anak gitu. Karena sudah jelas bahwa dari merokok tembakau itu, kalau dia itu sudah merokok itu akan nanti berdampak kepada narkoba yang sudah seperti itu. Setelah nanti narkoba, nanti akan berdampak kepada HIV dan AIDS. Nah, ini yang sekarang ini jumlahnya juga terus meningkat. Kalau tidak dilakukan suatu upaya pemerintah seperti di Depok ini, maka akan terjadilah kita lose generation gitu, yang sehat, yang berkualitas gitu. Jadi karena dalam rokok itu kan kognitifnya juga akan terganggu. Jadi kalau misalnya kognitif terganggu, tentu tidak akan mungkin bisa belajar dan kita tidak akan mempunyai generasi yang berkualitas. Apalagi nanti 2025 itu kan generasi emas. Jadi mungkin tidak lagi generasi emas, kita akan anak yang sakit-sakit, anak yang pesakitan, anak yang tidak bisa produktif karena dia hanya terkontaminasi dengan zat-zat adiktif itu. Gitu. Ya, Bu Nina, apakah tadi begitu kan kalau kita lihat ini kan perokok pemula ini banyak anak-anak dan remaja. Apakah nanti anak-anak dan remaja ini juga akan dilibatkan begitu untuk kampanye KTR di pemerintah Depok? Kita sih berharap seperti itu, semua elemen masyarakat dari mulai anak-anak, remaja, orang tua dan kelompok-kelompok masyarakat di sana kan sekarang sudah mulai ngetren ya, ada komunitas ini, komunitas itu gitu ya. Kita mengharapkan komunitas-komunitas ini bisa peduli terhadap perda kita tentang kawasan tanpa rokok dan mereka juga bisa mengajak adik-adiknya gitu ya, yang di sekolah, SD, SMP dan seterusnya. Ini kita mengharap ketok tular ya, ketok tular lah seperti itu. Dan kita juga di Depok sebetulnya kebijakan Pak Wali Kota kita di Depok itu untuk masalah rokok sebetulnya sudah lama gitu ya. Seperti di Margonda itu tidak boleh ada yang namanya iklan rokok gitu ya, untuk kan kita punya jalur Margonda itu satu-satunya sih yang paling padat gitu ya. Dan itu tidak boleh ada iklan rokok gitu. Dan ada tempat-tempat mungkin di jalan-jalan yang lain ada iklan rokok tapi dengan pajak yang tinggi. Ini kan upaya-upaya kita untuk mengurangi gitu ya. Upaya-upaya pemerintah gitu. Kalau di tempat lain mungkin iklan rokok bertebaran karena memang potensi PAD-nya luar biasa untuk rokok gitu ya, pajaknya juga luar biasa, dia berani pasang besar gitu. Tapi kalau di Depok tidak ada untuk jalan Margonda dan di jalan lain mungkin ada sedikit tapi pajaknya tinggi. Iya. Kemudian Bu Nina, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Depok begitu ini? Tadi katanya Januari 2015 ini akan dimulai sanksinya begitu. Ya, kita kan mulai berlaku nih perda kita perda 3 2014 ini Januari ya, 2015. Tadi seperti saya sampaikan, pada saat kita menerapkan sanksi kan tidak ujuk-ujuk dengan denda, kurungan dan lain sebagainya. Tentu di samping kita selama 4 bulan sosialisasi kan nggak mungkin kita 4 bulan sosialisasi langsung berhasil gitu ya. Tapi terus gitu, kita pemerintah nggak boleh bosan gitu ya, nggak boleh bosan, harus terus menerus karena perda walaupun sudah sekian lama tidak disosialisasikan, masyarakat lupa gitu ya Bu ya. Masyarakat lupa gitu ya. Terus ini tugas pemerintah terus melakukan sosialisasi. Malah sanksi tadi saya pikir bukan hanya karena uang 1 jutanya, kurungan 1 bulan, tapi ada sanksi sosial juga. Mungkin caranya nanti akan kita rumuskan sanksi sosial seperti apa. Misalnya pada saat ada yang merokok gitu ya, kita foto dan lain sebagainya, ini kita sebarkan di media dan lain sebagainya bahwa ini contoh yang tidak baik. Ini kan salah satu cara yang mungkin bisa karena ada sosmed dan nah ini kan bisa kita kan malu misalnya Mas lagi merokok saya foto. Gitu. Ini kan salah satu cara yang bisa kita lakukan. Ini bagaimana kadang-kadang Ibu Titi begitu, ini bagaimana memberdayakan masyarakat setempat begitu ya agar mereka ya mungkin quote and quote begitu ya menolak perokok begitu. Kadang-kadang kan kita agak sungkan juga ya menegur perokok begitu. Ini bagaimana caranya membiasakan anak-anak atau remaja mereka itu untuk berani bicara tidak merokok. Sekarang sudah banyak anak-anak remaja komunitas-komunitas untuk mengatakan bahkan berani menegur orang tuanya sendiri gitu, berani menegur gurunya sendiri gitu. Nah, ini yang harus dibina. Tadi sudah dikatakan itu bahwa konsistensi ini memang betul dalam suatu peraturan itu. Kenapa kemudian mandek peraturan itu, ganti pejabatnya kemudian berubah lagi. Nah, ini kalau memang sudah dibuatlah itu suatu perda-perda yang merupakan turunan-turunan dari suatu peraturan pemerintah, undang-undang, semuanya itu terjadilah perda ini harus konsisten. Siapapun pejabatnya dan
dari jajaran manapun, kalau itu sudah memang peraturan, itu harus dilakukan. Sehingga tidak lagi ada, ini kan masih ada, saya kan ini bukan perokok, saya kan penghisap. Misalnya seperti banyak yang ngeles-ngeles kata-kata kalimat yang dilakukan. Karena apa? Merokok itu kan suatu kebiasaan perilaku. Nah, disinilah yang ada suatu perilaku yang harus dirubah. Nah, kalau di dalam merubah perilaku itu memang harus ada yang namanya itu konseling. Jadi berikan konseling dengan behavior counseling, dengan kognitif behaviornya, ya terapinya, kemudian dengan humanistiknya. Itu banyak teknik-teknik konseling yang harus diberikan. Gitu. Menarik, Bu Nina. Teman-teman di Satpol PP Kota Depok sendiri begitu, apakah kita lihat apakah mereka juga ini gimana caranya? Jangan-jangan nanti teman-temannya gitu. Betul. Konselor juga. Karena ya saya sadari lah di Satpol PP ini kebanyakan laki. Ya, 97 itu hanya 4 orang perempuan termasuk saya. Kan nanti TSD sama-sama tahu lagi. Nah, ini harus komitmen dari saya untuk di lingkup di Satpol PP sendiri. Pada saat saya temui misalnya ada anggota saya yang sedang merokok sambil jalan atau merokok di ruangan, keluar. Karena kita sudah menyiapkan satu tempat di luar terbuka, ya. Kita ingin memberikan contoh dulu, walaupun itu belum sempurna, Bu, gitu ya. Karena memang kita juga sarana prasaranya belum disiapkan, gitu ya. Sedang dalam persiapan, gitu ya. Dan kita menyiapkan di belakang lah ada pohon besar, ruang terbuka, gitu kita siapkan itu. Artinya pada saat dia ketahuan oleh saya merokok, keluar, gitu. Atau duduk, nggak boleh merokok sambil berdiri. Atau pada saat dia di luar duduk, nggak boleh sambil berdiri, gitu. Ini yang ingin kita terapkan juga di Satpol PP. Sebelum dia negur ya harus Satpol PP dulu. Karena saya selalu sampaikan ke teman-teman di Satpol PP, kita penegak perda tapi bukan pelanggar perda. Nah ini gitu sebagai penegak perda sendiri tadi Bu Titi katakan begitu, apakah juga akan dibekali konseling juga begitu bagi teman-teman di Satpol PP begitu? Ya, kita selalu dengan teman-teman di Satpol PP selalu melakukan pelatihan-pelatihan, terus juga sosialisasi. Karena setiap perda sebelum kita sosialisasikan keluar, ini harus Satpol PP dulu tahu isinya. Karena di Satpol PP itu setiap habis apel pagi, seminggu sekali di lapangan kita briefing, gitu ya. Ini kebiasaan-kebiasaan kita, gitu, briefing karena untuk menyampaikan informasi-informasi yang yang sedang berkembang, gitu ya, termasuk perda dan lain sebagainya. Ini kita selalu sampaikan di lapangan. Karena pada saat kita kumpulkan dalam satu ruangan, ini agak sulit untuk Satpol PP. Karena apa? Jam 8 sampai pagi kita langsung menyebar ke lapangan, gitu ya. Jadi kita biasanya ada momen-momen tertentu yang kita sampaikan. Iya, dan barusan ini menarik bagaimana caranya begitu ya agar pengawasan kemudian juga perda kawasan tanpa rokok ini tidak mandek nantinya di tengah jalan. Seperti apa pembahasan masih akan kami lanjutkan di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Acara ini dipersembahkan oleh Inilah kawasan tanpa rokok menurut Perda Kota Depok nomor 3 tahun 2014. Tempat-tempat umum, tempat kerja, tempat ibadah, tempat bermain dan berkumpul anak, angkutan umum, tempat belajar, dan sarana kesehatan. Patuhi Perda Kota Depok tentang kawasan tanpa rokok demi kesehatan kita bersama. Dari kisah-kisah Indonesiana dan Americana. Hingga news dan Hollywood Buzz. Semua ada di VOA Pop News. Anak Betawi kagak boleh ada yang ribut. Sebetulnya bukan anak Betawi dong yang nggak boleh ribut, semua juga nggak boleh ribut. Siapa yang tidak kenal dengan lenong? Kesenian khas Betawi berupa sandiwara ini akrab di telinga kita dengan dialek khas Betawi. Lenong itu ada ketika ada musiknya.
Oke. Itu ada gambang kromong namanya. Itu khas ya, ciri khas. Oh ya. Kakek saya pemain lenong, nenek, babe, nyak, mamang. Jadi saya nih generasi penerus keempat dari grup Engkong Samad Modo. Apa kabar Anda? Senang sekali saya, Lulu Lusmiati, dapat kembali menjumpai Anda. Yang namanya urusan akikah dan juga kurban itu hukumnya sunnah. Walaupun tadi Ustadz katakan ada ulama yang mengatakan wajib. Pemusik Indonesia yang kemudian direkam dalam bentuk piringan hitam dan waktu itu orang mendengarkannya lewat radio. Gitu. Iya. Jadi gitu kalau membentuk band itu seperti membentuk persaudaraan gitu ya. Kumpul barang. Pemirsa jangan kemana-mana karena kita masih akan kembali tetap di Beranda. Acara ini dipersembahkan oleh Program unggulan Dinas Kesehatan Kota Depok adalah menciptakan kawasan tertib merokok atau kawasan tanpa rokok. Bagi mereka yang ingin merokok, harus berada di tempat-tempat yang telah disediakan dan tidak boleh merokok di kawasan tertib merokok ataupun di sembarang tempat. Ada 7 kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tertib merokok. Pertama, tempat umum, yaitu sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta, atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan masyarakat, termasuk tempat umum milik pemerintah daerah, pemerintah pusat, gedung perkantoran umum, serta tempat pelayanan umum antara lain terminal bus, stasiun kereta, mal, pusat perbelanjaan, hotel, restoran, dan sejenisnya. Yang kedua adalah tempat kerja, yaitu ruang tertutup di mana para karyawan bekerja, dan tempat sumber-sumber bahaya termasuk kawasan pabrik, perkantoran, ruang rapat, ruang seminar. Kawasan nomor 3 yaitu angkutan umum, yang merupakan alat angkutan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya taksi, bus umum, mikrolet, angkutan kota, kopaja, dan sejenisnya. Kawasan keempat adalah tempat ibadah, yaitu tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan, seperti masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng. Kawasan kelima adalah arena kegiatan anak-anak, seperti tempat penitipan anak atau TPA, tempat pengasuhan anak, arena bermain anak-anak. Kawasan keenam adalah tempat proses belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan, termasuk perpustakaan, ruang praktik atau laboratorium. Kawasan yang ketujuh adalah tempat pelayanan kesehatan baik milik pemerintah ataupun milik masyarakat, seperti rumah sakit, puskesmas, praktik dokter, praktik bidan, rumah bersalin, Balai Kesehatan Ibu dan Anak atau BKIA. Kawasan tanpa rokok, menurut pemerintah Kota Depok, merupakan suatu kawasan di mana rokok benar-benar dilarang. Tak hanya merokok, bahkan pedagang dan iklan rokok juga tidak diperbolehkan ada di kawasan ini. Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail pun telah melantik tim pengawas dan petugas monitoring kawasan tanpa rokok dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. Kalau pelayanan yang sudah kami lakukan adalah ada beberapa puskesmas yang kita beri fasilitas untuk memberikan pelayanan bagi penderita akibat dampak merokok, dan juga memberikan penyuluhan kawasan tanpa rokok, serta memberikan konseling bagi para perokok yang ingin berhenti merokok. Kedepannya adalah mengembangkan perda kawasan tanpa rokok ini.
Jadi kalau sekarang masih merupakan salah satu pasal dari Perda Ketertiban Umum, kedepannya mungkin insya Allah di tahun 2014 kami akan membuat perda tentang kawasan tanpa rokok secara khusus tersendiri sehingga bisa menjadi lebih spesifik. Dengan adanya program kawasan tanpa rokok sangat membantu sekali untuk orang-orang yang memang pertama tidak kuat akan asap rokok. Apalagi saya sendiri, saya mempunyai sakit dengan gangguan pernafasan sehingga kalaupun ada seseorang yang berada di sebelah saya untuk merokok itu sangat mengganggu kesehatan saya. Sehingga kalau ada program seperti ini dari pemerintah, kawasan tanpa rokok itu sangat bagus dan saya sangat mendukung sekali. Bagus. 7 kawasan yang dipastikan harus bebas rokok adalah 1. Tempat umum 2. Lingkungan kerja 3. Angkutan umum 4. Tempat ibadah 5. Kawasan kegiatan anak-anak 6. Kawasan sekolah dan 7. Tempat pelayanan kesehatan. Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan kesehatan, Dinas Kesehatan Depok terus berbenah, baik di infrastruktur maupun di sumber daya manusia, tenaga medis, dan pendukungnya. Ke depan, Dinas Kesehatan Kota Depok bertekad untuk terwujudnya Kota Depok sehat dengan layanan kesehatan merata dan berkualitas. Iya, pemirsa, tadi kita lihat ada 7 tempat ini yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok ya di pemerintahan Kota Depok. Tapi Bu Nina, sebenarnya ada target begitu dari pemerintah Kota Depok sendiri selain menertibkan perokok? Tentunya target kan memberikan target besarnya ini memberikan kenyamanan kesehatan kepada masyarakat gitu ya. Udara yang dan lain sebagainya ini target-target besarnya tentunya ya. Artinya kan kalau masyarakat sudah dibatasi ruang merokoknya, ruang gerak merokok, tidak setiap saat. Kalau kemarin kan kapanpun dia bisa merokok di ruangan dan lain sebagainya. Kalau sekarang dibatasi, otomatis selama dia bekerja dari jam 8 atau jam setengah 8 sampai jam 4 sore, dia bingung mencari ruang merokok. Udahlah, gue berhenti aja merokok gitu kan. Ini tujuan utamanya sebetulnya ke sana gitu ya, membatasi ruang gerak, akhirnya mereka jadi berhenti merokok. Dan ininya menjadi kesehatan jadi untuk masyarakat gitu. Ini ya, tujuan besarnya seperti itu sebenarnya. Oke, ya Bu Titi tadi bagaimana caranya agar masyarakat ini bisa menangkap gitu, karena kita bicara mengenai habit perokok sendiri ini kan tadi mempengaruhi kognitif begitu ya, otak bahkan otot juga. Jadi ini kan perlu ada suatu masyarakat untuk hidup sehat. Masyarakat hidup sehat salah satunya ya bebas dari asap-asap rokok, lingkungan, polusi gitu ya. Nah ini harus menjadi suatu perhatian kita untuk betul-betul lingkungannya itu adalah lingkungan yang ramah dan bersih, sehat gitu. Ini yang bisa menciptakan. Kalau sudah lingkungannya bersih, otomatis nanti juga orang-orangnya, masyarakat juga akan menjadi masyarakat yang sehat. Kalau sudah masyarakat yang sehat, akan menjadi pekerja yang produktif, yang inovatif. Begitu juga dengan anak gitu. Ketika anak ini sudah tidak melihat lagi meniru orang-orang dewasa yang merokok, maka juga anak akan konsen kepada tugas utamanya apa? Belajar, sekolah, mengerjakan tugas-tugas. Jadi tidak lagi otaknya ini menjadi suatu gangguan ketergantungan itu. Oleh karena itu kalau tadi ada tayangan itu perlu ada suatu namanya konseling gitu, memang itu harus diberikan konseling, karena saya katakan perokok itu kan memang karena sakit psikisnya, sehingga harus ada penyembuhan dengan konseling itu, dengan rehabilitasi itu. Oke, menarik. Bu Titi, ini kan kalau kita lihat begitu ya di Departemen Kesehatan juga kita lihat di bungkus rokok juga sudah ada bahaya perokok begitu ya. Kemudian juga ada beberapa tagline yang cukup menarik begitu terkait dengan bahaya rokok sendiri. Ada yang bilang rokok lusuh lah atau apalah. Tapi ada nggak misalnya tagline yang kira-kira masih menjadi target dari KPAI sendiri begitu untuk menyadarkan bahaya rokok? Ya, kalau untuk KPAI memang sih tidak akan mendukung iklan-iklan rokok pun gitu ya. Karena ini sudah jelas ini adalah bahaya, jelas bahwa ini merupakan zat adiktif. Dan zat adiktif itu adalah menyebabkan suatu ketergantungan, dan orang yang sudah ketergantungan itu akan terganggu dalam kognitifnya, dalam perilakunya, sehingga akan mempunyai suatu penyimpangan perilaku. Dan yakin ini pasti anak tidak akan menjadi anak yang berkualitas, yang tidak bisa produktif, tidak bisa yang mempunyai suatu kreatif juga tidak bisa gitu. Karena ya sudah
diganggu oleh terkontaminasi oleh ya, zat itu. Nah, kalau misalnya memang sudah berani semua mengatakan bahwa rokok adalah zat adiktif, nah pasti itu harus akan dihindarkan. Gitu. Oke, bagaimana pemerintah Kota Depok begitu? Apakah sejauh ini kan hanya baru sosialisasi kawasan tanpa rokok begitu? Kedepannya nanti akan ada penegakan lainnya begitu terkait dengan bahaya rokok? Ya pasti kedepannya ada lah kesana, karena memang perda kita ini tadi tujuan utamanya kan kesehatan masyarakat secara keseluruhan gitu ya. Nanti Dinas Kesehatan juga punya program khusus tentunya, program khusus yang memang mengarahnya ke sana gitu ya. Masalah bahaya merokok, jangan sampai nanti anak-anak tadi masalah kognitif dan lain sebagainya, harus ada yang tadi saya sampaikan, ada konseling dan lain sebagainya, ini adanya di Dinas Kesehatan ini. Program-program ini tentunya ada lah gitu ya. Artinya kepada tadi guru-guru sudah dilakukan, terus juga kepada PNS secara keseluruhan. Tentunya kalau saya sih, makanya saya sampaikan pada saat kita melakukan sosialisasi kepada para pejabatnya dulu Bu, gitu ya, secara bertahap, berjenjang gitu, dari mulai kepala dinas, kepala bidangnya, kepala seksi sampai ke PNS secara keseluruhan gitu, agar mereka paham betul. Kalau bicara mengenai Satpol PP kan menarik ya, kalau istilah razia gitu. Satpol PP razia. Ada razianya nggak nantinya? Nah nantinya ada, ke depan ada gitu. Kalau kita sudah sosialisasi menggencar ya razia ada. Seperti sekarang kita pegawai pun kita razia pada saat dia tidak apel. Ini tugas Satpol PP dengan BKD, dengan inspektorat gitu. Nanti untuk razia merokok kan ada timnya dari Kesehatan, Satpol PP, ada dari Indak dan lain sebagainya. Kedepan kita lakukan gitu. Karena masyarakat kita kan cenderung senangnya dirazia ya Bu ya. Nah itu dia, ditakut-takutin gitu ya. Takutin dulu gitu. Tapi sebelum tentang sanksi. Nah kalau sudah kena razia, ini kan kalau untuk PNS ya kan kita sampaikan lah ke BKD, ke inspektorat, ini ada sanksi administratif, dari sisi kepegawaiannya kita serahkan gitu. Kalau di lingkungan Pemkot Depok sendiri, sanksi tegasnya apa? Apakah hanya teguran administratif atau? Kalau di PNS kan ada aturan tersendiri ya, dari mulai teguran lisan, teguran tertulis, sanksi berat, sanksi ringan, sampai sanksi pemberhentian ada. Tapi kalau karena merokok nggak mungkin diberhentikan kan. Jadi ada tahapannya lah. Ukuran-ukurannya apa saja sih? Tadi sempat disinggung radiusnya juga ada begitu diukur ya. Ini masih akan kita bahas di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Acara ini dipersembahkan oleh Inilah kawasan tanpa rokok menurut Perda Kota Depok nomor 3 tahun 2014. Tempat-tempat umum, tempat kerja, tempat ibadah, tempat bermain dan berkumpul anak, angkutan umum, tempat belajar, dan sarana kesehatan. Patuhi Perda Kota Depok tentang kawasan tanpa rokok demi kesehatan kita bersama. Sakit saat buang air kecil, tidak bisa buang air kecil, gimana dong? Kalau mau mengobati penyakit prostat, silakan datang berobat ke Pusat Pengobatan Kasih Sayang. Pusat pengobatan kami menggunakan teknik pengobatan terbaik dengan penetrasi ramuan murni ke dalam prostat, sehingga prostat bisa menyerap ramuan tersebut dengan cepat, di mana sangat efektif untuk mengatasi penyakit prostat. Buang air kecil terburu-buru, sakit saat buang air kecil, sering buang air kecil, susah buang air kecil, dalam waktu singkat bisa segera membaik. Telepon kami di 02166672565 atau 085838998168 atau hotline 085286895678. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya, Lulu Lukmiati. Bersama saya Muhammad Irsal. Saya Siri Syarifah bisa kembali hadir menemani Anda. Berminat masuk polisi, dan untuk seleksinya pun juga betul-betul ketat. Ya. Ternyata kita lihat di sini sangat banyak sekali orang yang kaya makin kaya, orang yang miskin miskin.
soalnya dua-duanya bekerja gitu. Saya nggak tega kalau diasuh sama babysitter apa. Mengenai mobil-mobil mewah ini rasanya sudah menjadi contoh buat kita bahwa kita punya aparat ini tidak bekerja sebagaimana yang kita harapkan. Acara ini dipersembahkan oleh Ya, pemirsa kembali lagi di Ada Apa Berita. Pemirsa masih membahas terkait dengan kampanye kawasan tanpa rokok di kawasan pemerintah Kota Depok. Ibu Nina, ini menarik kalau tadi kita bicara tentunya ada ketentuan-ketentuan yang akan dilakukan Pemkot Depok, termasuk ada radius berapa meter begitu ya untuk para perokok begitu. Ya. Untuk radius 300 meter itu hanya di 2 kawasan tadinya, kawasan pendidikan dengan kawasan kesehatan. Untuk rumah sakit, puskesmas dan lain sebagainya. Tadi saya sampaikan di awal, radius 300 meter itu dari mulai pagar terdepan. Di Perda kita seperti pagar terdepan, sepanjang itu kiri kanannya radius 300 meter tidak boleh ada kegiatan tadi ya. Termasuk jual. Iya. Kadang-kadang kan suka ada begitu ya penjual rokok. Jual boleh, cuma tidak boleh dipajang. Tidak boleh dipajang, hanya cukup bahwa di sini menjual rokok. Atau ada rokok, ada cuma tulisan saja. Kan ada gerobak-gerobak gitu ya. Mungkin seperti itu di Perda kita, termasuk di kawasan kesehatan di daerah seperti rumah sakit, puskesmas juga itu sama radius 300 meter. Kemudian kalau misalnya ada yang tertangkap tangan begitu oleh Satpol PP, kalau misalnya ada mereka jualan di radius tertentu begitu yang dilarang? Kalau kita razia untuk pedagang, memang biasanya kita ambil Pak. Kan kita ada namanya tipiring, ya tipiring. Jadi pada saat kita razia kedapatan penjual rokok, kita sita rokoknya, kita bawa ke pengadilan. Gitu artinya nanti kita tipiringkan di sana, kita sidangkan di pengadilan, nanti kena denda oleh hakim, nanti denda. Ini arahnya untuk sana kalau untuk pedagang ya. Tapi kalau untuk masyarakatnya ya tadi ada sanksi-sanksi sosial dan lain sebagainya. Sekali lagi begitu, mungkin Bu Nina ini untuk meyakinkan masyarakat di Depok juga khususnya begitu ya, komitmen dari Pemkot Depok sendiri untuk menegakkan kawasan tanpa rokok. Komitmen pemerintah tetap sesuai dengan Perda, kita akan tetap melakukan sosialisasi penegakan Perda, sanksi-sanksinya juga ke depan akan kita lakukan. Tadi misalnya razia, kalau bagi PNS ada sanksi administrasi yang kita berikan melalui Badan Kepegawaian Daerah tentunya dan inspektorat. Bagi masyarakat yang menjual ada sanksi administrasi juga, disidangkan, tipiring dan lain sebagainya untuk pedagangnya. Dan untuk masyarakatnya barangkali ada tadi sanksi sosial, denda, bahkan bisa denda tadi ini. Denda mungkin kalau memang sudah berkali-kali gitu ya, nanti ada komunitas-komunitas yang tadi saya sampaikan, kedapatan hanya dia lagi gitu ya yang kena, mungkin ada sanksi benar-betul di Perda ini kita tegakkan yang 1 bulan denda 1 juta, 3 bulan kurungan denda 50 juta, mungkin bisa kita terapkan karena ini Perda kita ini seperti itu gitu. Kalau kita mau terapkan secara keseluruhan ya memang harus seperti itu. Bu Titi, ini bagaimana agar kasus-kasus terdahulu begitu ya, TST tahu sama tahu, kemudian juga kucing-kucingan sendiri ini tidak akan ada dalam pengawasan dan juga penerapan Perda ini? Ya. Jadi ya konsistensi dari pemerintah itu, kemudian komitmen pemerintah dalam menerapkan suatu perda-perda ini yang harus selalu dilakukan. Kemudian tentu juga di keluarga sendiri. Keluarga sendiri juga nanti akan mungkin dari Perda juga ada suatu sosialisasi kepada keluarga, sehingga keluarga juga benar-benar akan melindungi
anaknya, terutama anaknya yang diberikan di sekolah juga akan dapat perlindungan sehingga terbebas dari asap rokok itu. Oke, peran orang tua penting gitu ya. Udah tahu belum nih ada perda ini begitu? Iya, itu perlu sosialisasi. Jadi memang harus dimulai dari tingkat RT RW sampai ke kecamatan, kelurahan kecamatan gitu, PKK, organisasi itu. Mungkin organisasi remaja juga perlu diberikan suatu sosialisasi, pembekalan untuk bagaimana bisa memberikan perlindungan sehingga lingkungan lingkungan yang yang ramah, lingkungan yang sehat, yang bersih, dan masyarakat semua adalah hidup sehat. Oke, iya. Agar masyarakat mengerti begitu ya tujuan dan juga target. Mungkin Ibu Nina ada yang disampaikan juga begitu sebelum kita akhiri ini. Seperti saya sampaikan di awal acara ini bahwa Perda ini tidak akan sukses kalau tidak didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Didukung oleh seluruh komponen, seluruh aparat pemerintah tentunya. Ini tidak akan berhasil. Nah, tadi sampaikan harus punya komitmen. Betul. Gitu ya, pada saat tidak kita punya komitmen, program apapun tidak akan berjalan. Perda sebagus apapun tidak bisa kita tegakkan. Tapi kalau kita punya komitmen, punya kemauan gitu ya, dan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat dan disadari disadari untuk dilakukan oleh masyarakat, gitu, ini insya Allah ya ini bisa berjalan karena kita semuanya Perda itu tujuannya baik untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kesehatan masyarakat, gitu ya. Nggak ada Perda kita yang untuk penyengsang masyarakat lah gitu ya. Tapi kan memang tantangannya luar biasa gitu ya. Tantangan luar biasa dan ini harus kita lakukan terus menerus, konsisten terus menerus. Oke, ya mungkin Bu Titi apa yang perlu didukung oleh masyarakat? Ya. Jadi masyarakat juga harus menyadari pentingnya yang namanya hidup sehat. Itu masyarakat, semua lapisan masyarakat, terutama bagaimana orang dewasa memberikan kepada anak-anaknya untuk hidup sehat. Tidak hanya mungkin dari rokok saja, tetapi bagaimana memelihara suatu lingkungan itu juga lingkungan yang sehat. Dari makanan-makanan yang dimakan juga makanan yang sehat, gitu ya. Jajanan sekolah juga harus yang sehat, gitu ya. Sehingga betul-betul perlindungan kepada anak dalam kebutuhan kesehatan. Ada 3 kebutuhan dasar anak itu kan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Ini yang betul terpenuhi sehingga ya masyarakat nanti bisa menjadi masyarakat yang berkualitas, yang produktif, yang kreatif, yang inovatif. Oke, kita harapkan ini upaya dari Pemkot Depok sendiri untuk melindungi masyarakatnya begitu ya dari bahaya merokok ini juga sukses begitu ya. Peran media juga. Oke, iya, oke kita sama-sama begitu ya. Mudah-mudahan ini bisa sukses begitu menyadarkan masyarakat bahwa hidup sehat itu penting begitu ya. Dan yang pastinya tadi seperti tagline-nya begitu ya, keren tanpa rokok. Oke, Bu Nina, terima kasih hadir bersama kami. Bu Titi, terima kasih hadir bersama kami juga. Dan pemirsa jangan kemana-mana, informasi dan juga pembahasan lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda di Hadapa Berita hingga pukul 11 malam. Saya Adam Lebih, selamat malam.